Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di antara penyebab atau efek kemaksiatan itu bisa melunturkan persepsi hati dari apa? Melihat sebagai sebuah keburukan. Wa tasiru lahu 'adah, sehingga menjadi sebuah kebiasaan dari dirinya melihat keburukan seseorang yang memperhatikannya. Jadi ngerasa akhirnya orang-orang yang melakukan kemaksiatan ini, mereka menjadikan maksiat itu sebagai sebuah kebiasaan diri, tetapi yang lebih na'udzubillahnya lagi, mereka menjadikan kebaikan sebagai kedok untuk menutupi keburukannya. Ini yang bahaya, ya. Sehingga mereka masuk bukan ke dalam dosa kecil lagi, jadi dosa besar, ya. Wala kalamuhum fih, ya. Dan juga persepsi tentang permaksiatan ini, sehingga mulai orang-orang ketika sudah membiasakan diri tentang kemaksiatan, mereka tidak akan pernah apa? Membicarakan maksiat tersebut. Ya, manusia menganggap bahwa pandangannya terhadap kemaksiatan sudah nggak peduli lagi, sudah nggak melihat sebagai sebuah keburukan, ya. Bahkan puncaknya mereka akan melihat maksiat sebagai hal yang biasa. Makanya dikatakan apa? Wahada indal arbab. Ya, kondisi ini bagi siapa? Pemuka, al-fusuq, orang-orang yang fasik. Ya, apa yang terjadi? Huwa ghayatu ghayatu at-tahaltuqu wa tamamul laddah. Ya. Ini merupakan puncak ketidakpedulian, ya, ketidakpedulian dan puncak kelezatan. Sehingga apa? Hatta yaftakhiru ahaduhum bil ma'siyah. Naudzubillah. Kalau sudah seperti ini, seseorang akan berbangga diri dengan kemaksiatan, karena mereka merasa sudah enggak peduli lagi. Akhirnya apa? Enggak ada istilahnya memperhatikan sekitar, yang penting sendiri-sendiri. Orang kalau sudah terbiasa maksiat, akhirnya mereka berpikir tentang pribadinya, yang lainnya bodoh amat. Ini efeknya, ya ikhwah. Wa yuhadditsu biha man la ya'lamu annahu amilaha. Bahkan dia bisa menceritakan, ya, dengan bangganya apa yang dilakukannya, ya, terhadap orang yang nggak tahu amalnya. Banyak nggak ini? Banyak, ya ikhwah. Mereka mengatakan, ada orang melakukan seperti ini dan seperti ini. Dia tidak mengatakan dirinya, tapi dia menceritakan apa yang dilakukannya kepada orang tersebut. Ya, nanti kita akan lihat efeknya. Maka dia mengatakan, ya fulan amiltu kada wa kada. Bahkan ada yang juga mengatakan apa? Wahai fulan, aku telah melakukan ini dan itu.
contoh yang kadang-kadang kita nggak terasa. Istilah orang berubah jadi baik dari buruk. Mereka kadang-kadang masih suka menceritakan keburukan yang dulu. Betul apa enggak? Dulu anak pernah melakukan ini dan ini, dengan bangga lagi. Ini masuk ke dalam perkara yang seperti ini, ya. Karena ketika seseorang melakukan kemaksiatan yang dulu harusnya mereka benci untuk menceritakannya kepada orang lain, walaupun mereka sudah berubah. Ya, tidak seharusnya orang yang hijrah itu menceritakan keburukan masa lalunya, karena tahadduts atau membicarakan kemaksiatan kepada seseorang disebut sebagaimana seakan-akan mereka meremehkan kemaksiatan tersebut. Ya. Padahal yang boleh apa? Yang boleh adalah tahadduts bin nikmah, bukan menceritakan kemaksiatan. Allah mengatakan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukan dengan kemaksiatan kepada Allah SWT kemudian kita ceritakan. Justru sebaliknya, ketika kita bisa melakukan amal saleh, Allah memberikan anugerah kepada diri kita berupa kemudahan, ketaatan, maka perkara-perkara yang seperti ini kita ceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita secara umum, bukan detail ya, secara umum untuk memotivasi seseorang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tujuannya, bukan buat pamer, tapi secara umum memotivasi seseorang untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga wa hadza darbu minan nasi la yu'afun. Jenis manusia yang seperti ini enggak akan Allah maafin. Satu, wa tashuddu alaihim tariqut taubah. Jalan pintu taubatnya tertutup bagi mereka. Dua, wa tughlaqu anhum abwab fil ghalib. Ya, kebanyakan pintu-pintu ya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya yang seperti ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah jalannya tertutup, pintu-pintunya pun biasanya telah tertutup baginya. Ini kondisi kebanyakan orang-orang yang bermaksiat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan siapa? Dalam Sahihain disebutkan ya, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku itu mu'afa. Apa itu? Dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali siapa? Yang terang-terangan. Nah, ini yang disebut dengan istilah maksiat terang-terangan. Wa inna minal ijhar. Ya, dan sesungguhnya yang dimaksud dari terang-terangan adalah ayyasturallahu 'alal abdi ayyusbiha wa yafdahu nafsahu. Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahan hambanya, kemudian di pagi harinya dia membuka kesalahan dirinya sendiri. Ya, dengan mengatakan ya fulan amiltu kadza yauman kadza wa kadza fahadaka nafsahu wa qad bata yasturuhu rabbuh. Dia apa? Membuka dirinya padahal di malam harinya Allah Subhanahu wa taala telah menutupi kesalahannya. Maka orang yang seperti ini enggak akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak akan dimaafkannya gara-gara apa? Gara-gara apa? Ada satu permasalahan besar yang kalau dosa yang dia lakukan ini besar atau kecil? Salah. Justru kadang-kadang kecil. Jelas. Artinya bukan semua yang dilakukan orang ini adalah dosa besar. Dosa yang dilakukan awalnya dosa kecil. Apalagi kalau gede. Paham ya? Ini dosa secara umum. Bahkan dosa kecil sekalipun ketika dibuka dan diceritakan ke orang besar, nyesel, itu justru Allah maafin. Karena bentuknya apa? Memuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi begitu melakukan dosa kecil, tapi justru diceritain hasanati ka'amthal apa? Jibal tihamah bidan
faja'alallahu haba'an manthura. Coba perhatikan, kata Thauban, aku benar-benar mengetahui dari ada suatu kaum dari umatku. Akwam itu apa? Jamak dari kaum. Kaum-kaum dari umatku ya'tuna yaumal qiyamah, mendatangi hari kiamat dengan apa? Hasanat. Paham istilah hasanat? Hasanat itu pahala. Pahalanya enggak sedikit. Kalau istilahkan hasanat berarti banyak. Ya. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, Rasulullah gambarkan pahalanya kayak apa? Seperti gunung Tihamah putih. Gunung loh. Berarti banyak apa sedikit? Banyak. Ya. Kemudian fayaj'aluhallahu azza wa jal haba'an manthura. Haba itu apa? Debu. Manthura tahu? Ditebar. Alias apa? Debu berterbangan. Maka Allah jadikan pahala semuanya di hadapannya yang kayak gunung tadi. Dia ngeliat tuh pahala dibuat sama Allah, disebar kayak debu, alias ditolak semuanya. Orang ini kalau dari segi dosanya, ya, dia bukan melakukan dosa yang besar. Dari segi dat dosanya, terkadang dia melakukan dosa yang kecil. Cuman caranya buat Allah murka. Paham caranya? Buat Allah murka. Apa caranya? Persis kayak yang kisahnya yang tadi. Maka kemudian Thauban menceritakan, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sifhum lana jillihim. Karena disebutkan akwam, berarti nggak sedikit orangnya. Maka wahai Rasulullah, kasih tahu kepada kami sifat generasi mereka. Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam, supaya kami tidak seperti mereka, menjadi seperti mereka, dari mereka. Paham ya? Sedangkan kami tidak mengetahuinya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, amma innahum ikhwanukum, saudara kalian. Muslim bukan? Ya. Yeah. Wa min jildatikum, dan dari jenis kulit kalian sendiri. Istilah kulit di sini gimana? Ya, generasi turunan. Ya, kulitnya sama istilahnya, satu suku dan lain sebagainya lah. Kalau kita bilang sama-sama muslimnya. Ya, kemudian Rasulullah menceritakan tentang amalnya yang luar biasa. Ya'khuduna minal laili kama, mereka mengambil di malam hari, maksudnya tahajud kayak kalian tahajud. Maka mereka melakukan kemaksiatan. Ngapain berarti? Mereka menampakkan taatnya depan manusia supaya manusia melihat mereka jadi orang baik, sedangkan mereka menampakkan keburukannya, menampakkan kebaikannya, tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Kenapa? Padahal Allah bersama mereka. Betul enggak? Kita kemana-mana tuh diawasin terus sama Allah. Ya, bahkan doa yang terbaik ketika kita ngerasa benar-benar ikhlas, ketika kita lagi sendiri, enggak ridho. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa mereka itu melakukannya menyembunyikan keburukan di mata manusia. Supaya apa? Supaya manusia tidak ingkar terhadap mereka, biar percaya bahwa mereka tetap jadi orang baik. Ya, tetapi mereka berani terang-terangan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah seperti ini ya ikhwah, ya, padahal Allah mengerti hatinya langsung. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya akan mengancam mereka. Bahkan disebutkan dalam tafsir Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, lemah iman ya dan kurangnya keyakinan menjadikan rasa takut mereka hilang. Berganti apa? Rasa takut mereka tinggal sama makhluk saja. Iman lemah gara-gara apa? Maksiat sah. Kemudian kurangnya keyakinan gara-gara apa? Maksiat. Kemaksiatan menghilangkan dua perkara ini. Ngedonin iman sama keyakinannya sama Allah. Karena iman dan keyakinan ini berjalan barengan.
Kita percaya sama Allah dan yakin sama Allah, itu satu jalan, satu hal yang nggak terpisahkan. Ketika seseorang, makanya dikatakan al-imanu yazdad wa yanqus, yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bi naqsiha. Keimanan itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan amal saleh dan berkurang dengan kurangnya konsisten amal saleh. Berarti kalau orang konsisten amal salehnya turun, apa yang naik? Otomatis maksiatnya yang naik. Wala yakmulu qaul iman. Ibnu Zaid Al-Qarawani mengatakan masalah ini. Gak akan pernah keimanan sempurna kecuali dengan apa? Perkataan. Wala yakmulu qaul illa bil amal. Yang kedua dengan amalan. Kalau sudah amalan, yang ketiga dengan apa? Niat yang benar. Kalau sudah dengan niat, terakhir dengan muwafaqat sunnah, sesuai dengan aturan yang Allah dan Rasulnya jelaskan. 4 ini yang membuat disebut dengan iman itu akan konsisten naik. Perkataan, perbuatan, niat sama sesuai aturan. Ada orang yang Allah nilai buruk, bahkan lebih buruk luar biasa, yaitu ketika manusia terburuk yang Allah nilai, terburuk loh. Yaitu ketika dohirnya melakukan amal saleh tapi niatnya bukan karena Allah. Dan orang yang seperti ini disebut sebagai penghuni neraka pertama kali. Ya model-model kayak gini nih. Akhirnya apa? Dia melakukan amal soleh di depan manusia, tetapi di belakangnya manusia tersebut manusia paling keji. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya ya ikhwah, banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya, kenapa manusia bisa jadi seperti ini? Ada yang tahu nggak? Coba perhatikan. Ada sebuah penjelasan orang seperti ini berawal dari apa coba? Ada yang pernah tahu doa Nabi SAW berlindung dari 4 keburukan? Berlindung dari apa aja? Apa? Iya. Berawal dari apa itu? Apa pertama doanya Nabi SAW? Betul, sahih. Rasulullah SAW di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya, Rasulullah SAW berlindung dari, ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, kenapa? Awal mula seseorang memiliki hati yang gak takut karena ilmunya gak bermanfaat. Ketika mereka memiliki pengetahuan namun mereka kesampingkan pengetahuan itu, maka akan melahirkan hati yang gak takut. Jelas? Makanya kemudian Rasulullah kemudian mengatakan apa? Wa min qalbin la yahsya, dari hati yang gak khusyuk, yang gak pernah merasa puas karena hatinya gak takut sama Allah. Akhirnya dia melihat dunia merasa kurang dan akan divonis sebagai orang yang paling miskin. Karena disebutkan oleh Imam Nawawi mengatakan, man kana taliban li ziyadah fama yastaghni bima ma'ahu falaysa lahul ghina. Orang miskin itu barang siapa yang minta tambahan dan gak pernah ngerasa cukup terhadap apa yang dia punya, dia mengatakan, ya Allah, kasih saya ini kurang, terus seperti itu, ya, maka dia bukan orang yang kaya, tapi justru miskin. Yang miskin apanya? Hatinya. Ya, kalau sudah seseorang sudah mulai merasa nggak cukup, akhirnya halal haram dia terjang. Kalau sudah halal haram dia terjang, apa yang terjadi? Doanya ketolak.
Gara-gara apa? Makan yang haram. Ya, memakai yang haram, dapetin dari yang haram. Rasulullah mengatakan fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah SWT bisa menjawab doanya? Karena dia apa? Melakukan sesuatu dan memanfaatkan dari dirinya sesuatu yang haram. Coba. Dan doanya tidak dikabulkan. Nah, wa min da'watin la yustajabulah. Ya. Maka hadis ini ya ikhwah, 4 perkara ini disebutkan di dalam kitab Faidul Qadir, ya. Kenapa 4 perkara ini isyarat bahwa ilmu yang tidak bermanfaat memiliki tanda-tanda keburukan. Dan itu rentetan sudah. Hati sudah enggak khusyuk, jiwa enggak pernah merasa puas, doanya tertolak gara-gara ilmunya tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan sampai dikatakan ilmu yang enggak bermanfaat, ilmu yang merusak dan menyentuh hati manusia, kemudian ilmu yang bermanfaat ya adalah ilmu yang merasuk dan menyentuh hati manusia, kemudian apa? Menumbuhkan rasa ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga menimbulkan rasa takut, pengagungan dan juga cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sifat-sifat ini akan ada pada hati orang-orang yang khusyuk. Ya. Otomatis kalau hatinya khusyuk, anggota badannya juga ikut khusyuk. Tapi sebaliknya, kalau hatinya enggak takut sama Allah, anggota badannya juga enggak bakal takut. Makanya orang yang terbiasa maksiat, mereka akan menjadikan badannya enggak pernah takut sama Allah Azza wa Jalla, sehingga menjadikan kemaksiatan sebagai kebanggaan diri. Kita mulai mengatakan, fulan kok berubah ya? Kenapa kok jadi ngomongnya kayak gini padahal dulu enggak? Betul apa enggak? Karena dia mulai berubah menjadi orang-orang yang biasa maksiat, biasa beserta meremehkannya. Karena orang yang kemudian melakukan kemaksiatan disertai dengan penyesalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka bertobat. Jelas? Sebagaimana Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Karena diri kita ini enggak bisa lepas dari yang namanya salah. Kepleset itu sudah jadi wataknya manusia, kepleset. Nanti balik lagi kepleset. Nggak ada di antara kita yang kemudian dikatakan maksum, enggak. Namanya manusia, tapi kepleset dan mereka sadar langsung balik sama Allah. Itu yang dimaksud. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Itu yang dimaksud. Mereka langsung mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Ini yang disebut dengan maksiat nyesel. Maka mereka adalah orang-orang apa? Yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang Allah paling cintai. Kita lanjutkan lagi. Akhirnya apa ya ikhwah? Efek ketika seseorang mulai lemah imannya dan kurang keyakinannya, maka rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala akan berkurang dan enggak ada orang. Yang mereka tantang buat melakukan terang-terangan adalah Allah secara langsung, bukan yang lainnya. Manusia mereka berusaha untuk menampakkan kebaikannya, bahkan ketika salah mereka menampakkan seakan-akan mereka lagi istighfar. Begitu di hadapan Allah langsung ditantang dengan kesempatan, nggak ada orang langsung maksiat. Ya, ini yang disebut dengan apa? Meremehkan. Jelas sampai sini? Ya, kemudian mereka tidak peduli terhadap pengawasan Allah atas mereka. Padahal Allah selalu bersama mereka terhadap pengetahuannya tentang seluruh keadaan mereka, khususnya pada saat mereka mengadakan tipu daya di malam hari. Ya, makanya mereka itu kenapa disebut melakukan dosa besar? Karena sesungguhnya mereka melakukan beberapa kejahatan sekaligus. Yang pertama melakukan dosa, yang kedua meremehkannya, yang ketiga menentang Allah SWT bersama dengan itu. Double-double nggak ini? Ya, ini yang dimaksud hatta dosanya kecil. Kalau sudah meremehkan dan menentang Allah,
maka jadi dosa sangat besar. Sangat besar. Ya. Ini yang disebut dengan pembangkangan. Ibnu Hajar Al-Haythami menjelaskan masalah ini. Dosa yang dilakukan orang yang menampakkan kesolehan, kemudian dia menerjang larangan Allah, walaupun dosa yang diterjang dosa kecil, tapi dilakukan di saat sepi, artinya lagi sendiri, maka ini disebut dengan dosa besar. Kenapa? Karena maksiatnya orang soleh yang diterjang adalah tanda hilangnya ketakwaan dan rasa takutnya sama Allah. Kalau ada orang mengerti ilmu kemudian diterjang, berarti takwanya geser. Ya, berarti apa? Mereka rasa takutnya sama Allah mulai pudar. Ini yang ngeri. Beda sama orang yang maksiat gak tahu ilmu. Tukang maksiat jahil. Lebih gampang dimaafin yang mana? Lebih besar mana dalam melakukan kemaksiatan? Mantan kiai atau mantan preman? Nah, mantan kiai. Kenapa mantan kiai lebih besar? Karena tahu ilmunya. Dia ngerasa taubatnya gampang, caranya gini. Betul nggak? Ketika seorang mantan preman dulu melakukan kemaksiatan, dia nggak tahu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, kata Rasulullah SAW, ya, seseorang melakukan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma bainahu wa bainaha illa dira. Perhatikan baik-baik. Ada seseorang di awal hidupnya melakukan amalan ahli surga. Antara dia sama surga tinggal berapa? Sejengkal. Tahu maksudnya? Mati dalam posisi itu masuk surga nih orang. Fa ya'malu bi amali ahlin nar famata alaihi, maka dia melakukan di akhir hidupnya melakukan amalan ahli neraka dan mati dalam posisi itu. Pertanyaannya, kenapa orang itu bisa berubah? Ya karena ini awal dia melakukan amal saleh buat pencitraan. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan suatu saat dirinya akan menampakkan sifat aslinya dan Allah tutup dengan sifat aslinya itu. Sifat aslinya apa? Buruk. Rutinitas dia melakukan ibadahnya hanya untuk dilihat sebagai orang baik, selesai. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan melakukan amal soleh, ya, apa yang dilihat manusia, karena kita nggak tahu hatinya orang. Maka kemudian contoh nih, ada sifat nifaknya masih kecil. Suatu saat Allah tampakkan aslinya. Ya, makanya dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Karena penutupnya adalah gambaran aslinya selama hidupnya. Orang disebut soleh yang sebenarnya kalau tutupnya benar-benar baik. Dan orang disebut buruk ketika Allah tampakkan tutupnya juga buruk. Karena kita nggak tahu hati manusia, betul nggak? Dan Allah yang tahu, makanya Allah akan tampakkan sifat aslinya sehingga dia bisa belok, putar balik. Sebaliknya, wa rajulun ya'malu bi amali ahli nar. Ada seseorang di awal hidupnya melakukan amalan ahli neraka. Gara-gara apa? Jahil, nggak ngerti. Hatta ma bainahu wa bainaha illa dira. Antara dia sama neraka tinggal jengkal, sedikit lagi. Ya, kalau mati habis dia. Tapi apa? Fayasbiqu alaihil kitab. Kitab mendahuluinya. Catatan Allah mendahulunya. Ketika dia kemudian mulai menyesalinya, Allah kasih dia petunjuk. Mulai dia bertobat, betul enggak? Maka kemudian fayamalu bi amali ahli jannah. Maka dia kemudian melakukan amalan ahli surga di akhir hidupnya dan mati dalam posisi itu. Antum berapa banyak coba tahu kisahnya? Ada seorang yang baru masuk Islam zaman Nabi SAW. Kemudian setelah itu apa? Nah, dia kemudian belum sholat, betul nggak?
kemudian akhirnya berjihad, mati dalam posisi itu. Nah, kenapa? Karena dia punya keinginan untuk berubah, maka Allah kasih jalannya. Allah tuh saking baiknya. Ya, ada kisahnya orang yang membunuh berapa orang? 99, yang ditanya nggak ngasih jawaban benar, 100 digenepin. Nah, kemudian dia dikasih tahu kepada oleh ahli kitab, disebutkan datanglah engkau ke sana. Ke arah mana? Kota Madinah. Engkau akan bertemu dengan seseorang yang dimana akan memberikan petunjuk kepada dia. Dia pun berusaha berjalan. Ketika berjalan tengah jalan meninggal. Antara malaikat rahmat dengan malaikat adab bersitegang. Maka Allah ngasih solusi, kalau jalannya menuju kepada tempat yang dia tuju lebih dekat, maka otomatis malaikat rahmat yang berhak. Kalau jalannya menuju ke tempat yang ditujunya nggak sampai separuh, maka malaikat adab yang ambil. Allah tarik jalannya lebih dekat ke tempat yang dituju, malaikat rahmat yang ambil. Yang narik siapa? Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena orang ini punya usaha untuk ke sana. Subhanallah ya ikhwah, itu rahmat Allah. Jadi kalau kita bicara rahmat Allah jauh lebih besar daripada murkanya ketika menghadapi orang-orang yang bermaksiat. Tapi kalau sudah pembangkang, bahkan meremehkan Allah dengan kemaksiatannya terang-terangan, maka Allah jadikan manusia ini sebagai manusia terburuk. Dan Allah nggak maafin hatta maksiatnya kecil, karena dia sudah bersikap meremehkan. Ya, Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan tentang permasalahan ini, maksiat yang dilakukannya bukan masalah sembunyi-sembunyi ya, tapi apa? Ketika ada kesempatan dia langsung menerjangnya. Ini yang membuat dia jadi orang paling buruk. Sembunyi-sembunyinya kalau nyesel nggak ada masalah, paham? Tapi kalau sudah namanya ada kesempatan dikit gak ada orang nerjang, nah itu yang bermasalah. Ya, bahkan dikatakan oleh Syekh Mukhtar Asy-Syanqiti mengatakan ada orang yang melakukan maksiat sembunyi-sembunyi, namun dia penuh penyesalan. Ya, maka orang ini adalah bukan orang yang merobek takbir. Ya, takbir apa? Takbir yang haram. Dia nggak termasuk apa? Menerjang batasannya Allah. Kenapa? Karena nyesel. Jelas. Yang merobek adalah justru ketika ya, orang yang nyesel tadi disebut dengan mengagungkan syariat Allah. Paham ya? Tapi yang disebut dengan orang yang merobek takbir Allah Azza wa Jal atau batasannya, dia yang melakukan kemaksiatan dalam keadaan meremehkan dosanya, kemudian yang membuat amalannya terhapus. Jelas? Intinya di mana? Meremehkan dosanya. Jadi bukan karena sembunyinya, tapi karena nganggep sepelenya. Ya ikhwah, mana yang lebih sakit? Ada orang salah sama kita, kemudian minta maaf, sama ada orang salah sama kita sambil senyum-senyum. Lebih sakit hati mana? Yang salah sama kita senyum-senyum ini, padahal salahnya simpel, nggak kerasa nyenggol antum nggak kerasa, tapi gimana rasanya? Yang satu salah sama kita, ya pernah bohongin kita, kemudian minta maaf. Tapi yang satu nyenggol antum sambil senyum-senyum, gimana? Gimana rasanya? Mana yang lebih gede di kita? Persis. Kita digituin aja nggak mau gak gitu? Lah kebayang Allah kita gituin gimana? Ada Allah ngelihat, kita tahu nih Allah ngelihat. Enggak apa-apa, yang penting orang nggak tahu. Habis kita. Paham masalahnya di mana? Ya. Ini hatta sepele, makanya kita bakal marah sama dia padahal loh, kan cuma nyenggol, ribut. Paham sekarang? Jadi jangan pernah katakan kita nggak punya salah apa-apa, padahal saya nggak pernah melakukan dosa besar. Iya, nggak melakukan dosa besar,
Tapi dosa kecil yang kita lakukan, kemudian Allah menganggap kita meremehkan dosa tersebut, maka kita bisa jadi besar. Terkadang musibah yang datang, bala yang datang bukan karena dari dosa besar yang kita lakukan, tapi bisa jadi dari dosa kecil yang kita remehkan. Jelas pelajarannya? Mudah-mudahan dari sini kita bisa memahami bahwa musibah itu, adab itu sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan ketika seseorang terkadang meremehkan dosanya, dan ini merupakan puncak di mana Allah benci terhadap hambanya, bahkan Allah hilangkan seluruh pahalanya. Gara-gara apa? Meremehkan dosa. Di antara amalan yang membinasakan adalah meremehkan dosa. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari sifat-sifat yang buruk yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi ketaatan kita, jadikan kita istiqomah di atas ketaatan, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.